Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin kita ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengukuran panjang ya. Ada 3 alat ukur panjang, yaitu yang pertama adalah penggaris, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sakrup. Nah, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pengukuran massa, alat ukur massa ya. Pengukuran massa. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di pengukuran massa ini? Yaitu ada namanya neraca ya. Yang akan kita pelajari di sini ada namanya neraca. Nah, apa itu neraca? Nah, neraca adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa. Alat yang digunakan untuk mengukur massa ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur massa. Nah, kenapa dinamakan neraca? Nah, ini ya, pada tahun 1912, nah, ada seorang ilmuwan Amerika Serikat. Amerika Serikat. Nah, yaitu namanya Gustav, namanya Gustav Ohaus. Nah, Gustav Ohaus yang memperkenalkan alat untuk mengukur massa ini, yaitu neraca Ohaus namanya ya. Nah, jadi pada tahun 1912 seorang ilmuwan Amerika Serikat yaitu Gustav Ohaus memperkenalkan nih alat yang digunakan untuk mengukur massa, yaitu neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini memiliki ketelitian seperti dengan pengukuran panjang kemarin ya, garis, kemudian jangka sorong dan mikrometer skrup kemarin mempunyai ketelitian ya. Begitu juga dengan neraca ini mempunyai ketelitian ya. Neraca mempunyai ketelitian sangat tinggi ya. Neraca mempunyai ketelitian cukup tinggi. Ketelitian yaitu berapa? 0,01 gram ya. 0,01 gram. Neraca mempunyai ketelitian yang cukup tinggi, yaitu 0,01 gram. Nah, jadi ini definisi atau pengertian dari neraca ya. Pengertian dari neraca, alat yang digunakan untuk mengukur massa. Yang pertama kali menemukan neraca ini adalah Gustav Ohaus yang dinamakan dengan neraca Ohaus. Nah, neraca mempunyai ketelitian yaitu sekitar 0,01 gram. Nah, neraca ada dibagi. Nah, neraca dibagi menjadi 2. Neraca itu dibagi menjadi 2. Nah, neraca Ohaus ini dibagi menjadi 2. Ada namanya neraca Ohaus manual ya, manual. Kemudian ada namanya neraca Ohaus digital ya. Nah, dibagi menjadi 2. Ada neraca Ohaus manual, kemudian neraca Ohaus digital. Nah, apa itu neraca Ohaus manual, kemudian neraca Ohaus digital? Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu pembacaan. Kalau yang manual
Pembacaan skala masih manual ya, pembacaan skala masih manual. Nah, masih manual, yaitu melalui proses perhitungan, yaitu melalui proses perhitungan. Jadi proses perhitungan. Kemudian kalau neraca Auhaus digital ya menggunakan skala elektronik. Nah, pembacaan skalanya menggunakan skala elektronik. Nah, elektronik. Nah, sehingga hasil pengukurannya langsung terbaca ya. Sehingga hasil pengukurannya langsung terbaca. Nah, jadi sini kalau neraca Auhaus manual itu pembacaan skala masih manual, masih menggunakan perhitungan yaitu penjumlahan, pengurangan ya dan sebagainya. Masih menggunakan penjumlahan atau perhitungan. Kalau sedangkan neraca Auhaus digital yaitu menggunakan skala elektronik yaitu langsung pengukurannya terbaca langsung di neraca tersebut. Kalau neraca Auhaus manual masih kita menggunakan perhitungan. Nah, neraca manual dibagi juga menjadi 3 ya. Neraca Auhaus manual ini dibagi menjadi 3. Ada neraca manual 2 lengan ya. Neraca Auhaus manual 2 lengan, kemudian 3 lengan dan 4 lengan ya. Nah, 4 lengan. Jadi neraca Auhaus manual itu dibagi menjadi 3, ada neraca Auhaus manual 2 lengan, neraca Auhaus 3 lengan, dan neraca Auhaus manual 4 lengan. Nah, ketiga neraca ini mempunyai cara kerja yang sama. Cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya sama. Nah, walaupun berbeda lengan, tetapi cara kerjanya sama, yaitu melalui proses perhitungan. Nah, bagaimana rupa-rupanya dari neraca-neraca ini, neraca Auhaus manual dan neraca Auhaus digital? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi neraca Auhaus digital itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini akan ada namanya skalanya, langsung skala pembacaan hasil pengukurannya. Jadi di sana akan langsung terbaca berapa massa dari benda tersebut. Nah, sedangkan ini neraca Auhaus 2 lengan, kemudian yang ini neraca Auhaus 3 lengan, dan yang terakhir ini neraca Auhaus 4 lengan ya. Auhaus 4 lengan. Jadi ini macam-macam dari neraca Auhaus ya, ada 4 jadinya. Nah, kemudian untuk mengetahui atau cara mengukur massa, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagian-bagian dari neraca ya. Nah, bagian-bagian neraca apa saja? Nah, jadi ini ya, bagian-bagian neraca ada 5 ya, ada 5. Yaitu yang pertama ada tombol kalibrasi ini. Tombol kalibrasi. Kemudian apalagi ada tempat beban ya. Yang kedua ada tempat beban. Kemudian apalagi ada pemberat. Ini pemberat ya. Pemberat atau ini ada nanti ada kalau 4 lengan berarti ada 4 pemberat, kalau 3 lengan berarti ada apa namanya? 3 pemberat dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada lengan. Nah, ini namanya lengan ya, yang ini. Ini namanya lengan neraca. Nah, lengan neraca. Kemudian ada yang terakhir adalah garis kesetimbangan atau titik nolnya ya, atau titik nol untuk
kalibrasinya kita harus ke titik kesetimbangan atau ke titik nol ya. Nah, ini bagian-bagian ini kalian harus cari nih pengertian dan penjelasan dari masing-masing bagian-bagian neraca ini ya. Itu tugas kalian dan dicatat di buku catatan kalian. Bagian-bagian dari neraca. Oke. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan neraca ini? Nah, mari kita lihat contoh berikut. Nah, perhatikan gambar pengukuran massa sebuah benda. Nah, ini menggunakan neraca 3 lengan ya, neraca 3 lengan. Nah, hasil pengukuran panjang tersebut adalah, nah di sini cuma ada 3 ya, 3 apa namanya tadi? Pemberat atau anting sudah menunjukkan lengan neraca masing-masing angka di lengan neracanya. Nah, yang pertama cara menjawabnya yaitu kita tuliskan dulu pembacaan massa di masing-masing lengan ya. Nah, yaitu lengan pertama. Lengan 1 berapa dia? 100 gram. Mulai dari belakang boleh 100 gram ya. Mulai dari yang terbesar. Kemudian lengan 2 yaitu berapa? 20 gram. Nah, kemudian lengan 3. Nah, lengan 3 yaitu 5 gram. Nah, ya. Jadi kita tuliskan dulu. Kita tuliskan dulu apa yang ada pembacaan di hasil-hasil lengan ya, hasil pembacaan di lengan masing-masing neraca. Nah, kemudian baru kita tentukan hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan semua lengan, yaitu 100 gram ditambah 20 gram ditambah 5 gram ya. Nah, 100 ditambah 20 ditambah 5 yaitu 125 gram. Jadi hasil pengukuran dari benda tersebut, pengukuran massa benda tersebut adalah 125 gram ya. Nah, ini pengukurannya. Jadi massa benda tersebut adalah 125 gram, yaitu tinggal menjumlahkan semua skala atau angka yang ada di masing-masing lengan ya. Oke. Itu 125 gram. Kemudian contoh berikutnya nih. Nah, ini menggunakan neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan. Bagaimana hasil pengukuran dari neraca 2 lengan? Yaitu tinggal menjumlahkan. Tinggal menjumlahkan semua massa yang ada di sebelah kanan ini ya, atau menjumlahkan semua massa dari masing-masing pemberat atau masing-masing anting. Nah, jadi pahulangnya karena tadi koneksinya agak terganggu. Nah, jadi untuk menghitung massa dari batu tersebut yaitu tinggal menjumlahkan semua pemberat atau semua anting yang ada pada neraca tersebut, yaitu massa batu sama dengan 500 gram ditambah 250 gram ditambah 50 gram, yaitu 500 ditambah 250 ditambah 50 adalah 800 gram ya. Jadi hasil pengukuran massa batu tersebut adalah 800 gram. Oke, jadi itu tentang pengukuran massa ya. Jadi massa diukur dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus yang dikemukakan oleh Gustav Ohaus pada tahun 1912 ya. Kemudian ada massa neraca itu dibagi menjadi 2 ya tadi.
dan neraca UHAS manual, kemudian neraca UHAS digital. Nah, ada perbedaannya. Di masing-masing neraca itu sudah ada ya. Nah, kemudian ini masing-masing gambarnya. Kemudian bagian-bagian neraca ada 5. Dan tugas kalian di buku catatan tuliskan pengertian atau penjelasan dari masing-masing bagian neraca ini ya. Kemudian, nah ini hasil pengukuran massa ya, hasil pengukuran massa sebuah benda, yaitu tinggal kita jumlahkan semua anting atau pemberat yang ada pada semua lengan ya, tinggal kita jumlahkan. Kemudian jika dia menggunakan neraca 2 lengan, yaitu tinggal kita jumlahkan pemberatnya yang ada di salah satu sisi lengan ya, tinggal kita jumlahkan semuanya sehingga kita dapatkan hasil pengukuran massanya. Oke, baik. Jadi itu yang penjelasan tentang pengukuran massa ya, atau neraca ya. Oke, jangan lupa ditulis ya dan dipahami pelan-pelan, ditulis pelan-pelan dan langsung dipahami. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu masing-masing penjelasan ya, penjelasan masing-masing dari bagian-bagian neraca. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.